Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahma wa lahiqna bis salihin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bayanu madahil mali wal jam'i bainahu wa bainaz zammi. Bermula ini itu penjelasan terpuji harta dan di antara tercela. Di dalam pembahasannya menjelaskan tentang harta terpuji dan cara kitanya tahamal, tahimpun di antara terpuji dan tercela. Yang tercela, yang awadi'a min kitabihil aziz. Ketahui olehmu akan bahwa sungguh Allah Ta'ala itu sungguh menamakan ianya Allah akan harta, akan kebaikan pada beberapa tempat daripada kitabnya Allah yang mulia. Terpulih tanya bahwa Allah Ta'ala menamakan hartanya dengan khair. Menamakan harta dengan kebaikan. Le tempat-tempat di dalam Al-Quran yang lainnya. Yang nekun ke hartanya adalah khairan. Faqala jalla wa'za, maka berfirmanlah Allah jalla wa'za, in taraka khairan. Yang ditulis ayat bayang perleh bentuk. Jika meninggalkan ianya seseorang akan harta, akan kebaikan. Yang maksud dengan khairan ini adalah harta. Bila orang mati naik ke harta, yang dia lakukan wasiat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salihu lirrajulis salihi. Sebaik-baik harta yang baik, yang saleh adalah bagi laki-laki yang saleh. Jadi hartanya naikkan dengan as-salih. Wa kullu ma jaa fi sawabi sadaqah wal hajj huwa sana'un 'alal mal. Dan bermula tiap-tiap barang yang datangnya barang pada pahala sedekah dan haji, maka niscaya bermula dia barang itu pujian di hati harta. Jadi hadis atau ayat yang datang pada berbicara pahala sedekah, pada fadilah sedekah dan fadilah haji, pahala haji, yang berarti ayat dan hadisnya adalah memuji harta. Tiga pegah pahala sedekah yang sama dengan kepujau harta. Menanti berbicara tentang haji. Fakan id la yumkinul wusulu ilaihima. Karena hanya mungkinlah sampai kepada keduanya, sedekah dan harta, sedekah dan haji, kecuali dengannya harta. Hanya mungkin tamu sedekah, hanya mungkin kita ada bubu haji, melainkan guna harta. Sedekah terpuji, haji pun terpuji, maka sesuatu yang bisa menyampaikan kepada sedekah dan haji yang pun terpuji. Karena yang itu wasilah, wasail.
Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbika. Dan mengeluarkan oleh keduanya akan simpanan keduanya rahmatan, karena rahmat daripada Tuhan kamu. Yang berarti harta ini adalah rahmat. Wa qala ta'ala mumtannan ala ibadih, dan berfirmanlah Allah Ta'ala, hakadanya Allah itu yang memberi nikmat di atas hambanya Allah. Wa yumdid lakum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan memberi nikmat ianya Allah akan kamu dengan segala harta dan segala anak laki-laki. Wa yaj'al lakum, dan menjadi ianya Allah bagi kamu akan jannatin, akan kebun-kebun, dan menjadi ianya Allah bagi kamu akan sungai-sungai. Jadi dalam ayat di mana Allah minnah, uman-uman pegah-pegah nikmat Allah terhadap hamba Allah. Pegah Allah wa yumdidkum. Allah Ta'ala memberi nikmat akan kamu dengan harta dan anak laki-laki. Kalian dijadikan bagi kamu akan kebun-kebun. Kalian dijadikan bagi kamu akan sungai-sungai. Jadi terus bahagian daripada nikmat. Kebun bahagian daripada nikmat. Harta juga nikmat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kadal fakru ayyakuna kufran. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampirlah kefakiran itu bahwa ada ianya kefakiran itu kekufuran. Fakirnya totat dengan kufur. Wahwa sana'un alal mal, dan bermula dianya itu pujian di atas harta. Hadisnya, dan bermula dianya hadis itu memuji atau pujian di atas harta. Karena kufurnya adalah sesuatu yang tercela. Fakir mendekatkan kepada kufur. Sama dengan fakirnya pun yang sebab kufurnya adalah tercela. Mengaji daripada kufur orang pun baik fakir. Baru hana fakir orang apabila agaknya nah harta. Maka hartanya adalah sesuatu yang menyebabkan orang jauh daripada kufur. Jauh daripada kufurnya terpuji. Sebab juga terpuji. Wala taqifu ala wajhil jam'i ba'da zammi wal madhi illa bi an ta'rifa hikmatal mali wa maqsudahu wa afatihi wa ghawailahu. Hatta yang kasifalaka annahu khairun min wajhin wa syarrun min wajhin. Dan tidak kamu ketahui di atas cara menghimpun. Menghimpunnya namanya menghamal, ketanggung. Sesudah tercela dan terpuji, kecuali dengan bahwa engkau kenal akan hikmah harta, dan maksudnya harta, dan bahaya-bahayanya harta, dan binasa-binasanya harta. Jadi ayat yang kepujau harta, kemudian ayat yang mencela harta.
Nah hadis yang dipuja, nah hadis yang mencela. Puna menentang antara dua buah hadisnya. Hana menentang karena asita himpun, asita jamak, asita hamal, tak bertanggung. Cuma lagi tanya hana mampu tak bertanggungnya. Di antara harta yang tercela dan harta yang terpuji, dia terdengar na ayat yang tercela, na ayat yang terpuji, hana mampu tak himpun. Kecuali bahawa buta dupu ile putra hikmah harta, teh maksud harta, putra bahaya dan penyakit-penyakit harta. Monya kata dupunya, harta yang kasih falaka, sehingga terbuka bagi engkau oleh bahwasanya harta itu kebaikan daripada satu segi dan kejahatan daripada segi yang lain. Wata kata depu hikmah daripada harta, kata depu maksud, kata depu bahaya-bahaya harta, nyan baru kata ahli kita baru terbuka bagi kita bahawa hartanya lebih baik daripada satu sisi dan lebih jahat daripada sisi yang lain. Jadi hartanya khairun wa syarrun. Jadi kebaikan satu segi, kejahatan segi yang lain. Wa nahu mahmudun min haitsu huwa khairun. Dan terbukalah bahwa sungguhnya harta itu terpuji. Min haitsu bermula dianya harta itu kebaikan. Atau lebih baik. Wa mazmumun, dan sesungguhnya harta itu tercela. Min haitsu huwa syarrun, daripada segi bermula dia harta itu kejahatan. Jadi harta benar na khairun na syarrun, na kebaikan na kejahatan. Hartanya di segi kebaikan yang terpuji, dan hartanya di segi kejahatan yang tercela. Yang tupu artinya yaitu butupu ile hikmah dan maksud. Fa innahu laisa bi khairin mahdin wala huwa syarrun mahdun. Maka sesungguhnya harta itu bukan ianya harta itu sabit dengan kebaikan yang semata-mata, yang bersih, dan tidak bermula dengan harta itu kejahatan yang semata-mata. Jadi hartanya kan kebaikan toleh dan kan kejahatan toleh. Kan kebaikan yang hana menjampu dengan kejahatan, dan juga kan kejahatan yang hana menjampu dengan kebaikan. Kan semata-mata baik dan juga kan semata-mata jahat. Bal huwa sababun lil amraini jami'an. Akan tetapi bermula dianya harta itu sebab bagi dua perkara, hal keadaan sekalian. Yang betul, hartanya adalah sebab bagi dua buah urusan sekalian. Sebab untuk kebaikan dan juga sebab untuk kejahatan. Wa ma hadza wasfuhu, dan tidak bermula ini itu sifatnya harta. Fayumdahu, maka dipujikan akannya harta, la mahalata, syaratan tidak boleh tidak pada satu kali, wa yuzammu ukhra, dan dicelakan akannya harta pada kali yang lain. Jadi baik dan buruk nyen bukan sifat harta. Baik dan buruk bukan sifat harta. Menyenyan sifat harta, mujanjan berarti hartanya terpuji, mujanjan hartanya tercela.
bak saboh zat, dua buah sifat yang berlawanannya, hana mungkin. Ya? Ya, punya baik dan buruk guna sifat harta sama dengan bak saboh zat, sama dapat dua buah sifat yang berlawanan. Ya, tiga kepujau aja. Karena bajih na sifat baik, tiga kecelah karena bajih na sifat tercelah. Ya, kan menang. Walakin al-basirul mumayyizu yudriku annal mahmuda minhu ghairul mazmum. Akan tetapi bermula orang yang mempunyai mata hati, yang membedakan ianya orang yang mempunyai mata hati, itu memperdapatkan ia akan bahwa sungguh yang terpuji daripadanya harta itu bukan yang tercela. Nah, punya orang yang basir, yang udip, yang na basirah, yang udip mata hati, nah kekuatan baginya untuk getamnya, untuk kebedakannya pasti gedepunya bahwa harta yang terpuji bukanlah harta yang tercela. Yang terpuji daripada harta bukan yang tercela. Menyamusapat guna menyatapakah baik dan buruknya sifat harta sama dengan mahmud biji, mazmum biji. Nampak? Mesti ada pegah bunuh kalau bernafi wa ma hadza wasfuhu, dan tidak bermula ini itu sifatnya harta. Baik dan buruk itu bukan sifatnya harta. Menyebaik dan buruknya sifat harta, maka harta itu adalah mahmud, mazmum. Terpuji dan terpuji sekaligus tercela. Ya, ini punya sifat harta. Monya orang yang puakan yang basirah, orang yang mempunyai ilmu gedepu. Yang terpuji daripada harta bukanlah yang tercela. Yang tercela bukanlah yang terpuji. Jadi klaim-klaim, nah harta yang terpuji, nah harta yang tercela. Kan hartanya mesapat terpuji dan tercela. Ya. Wa bayanuhu bil istimdadi mimma zakarnahu fi kitabis syukri mim bayanil khairat wa tafsili darajatin ni'am. Dan bermula penjelasannya harta bil istimdad dengan panjang lebar itu daripada barang, sebagian daripada barang yang telah kami sebutkan akan dianya barang di dalam kitab syukur daripada penjelasan segala kebaikan dan rincian segala derajat nikmat. Ya. Maunya pembahasan, penjelasan yang panjang lebar, yang termasuk ada yang kali disebut di dalam kitab syukur. Di saat dijelaskan bermacam-macam kebaikan dan rincian derajat-derajat nikmat. Karena salah satu daripada nikmatnya termasuk harta. Ya. Jadi karena bilang nikmatnya jai, tapi secara umum nikmatnya pulken na 5 macam. Nah, pulken nikmat nafsiyah, na badaniyah, ngalian na taufiqiyah. Pulken 5 macam ya secara umum. Karena keluar daripada 5 macam. Ukhrawiyah, nafsiyah,
badaniyah, kharijiyah, taufiqiyah. Yang tapubut lampu ukhrawiyah, dunyawiyah. Ya, na nikmat yang dipaji akhirat, na nikmat yang dipaji dunia. Ini gua 5 macam. Ukhrawiyah, kebangsakan pada akhirat. Nafsiyah, kebangsakan pada jiwa. Badaniyah, kebangsakan pada badan. Kemudian kharijiyah. Ya, nikmat yang keluar, yang di luar daripada badan. Kemudian taufiqiyah, yang bangsakan pada taufiq. Tahu ke nikmat diniyah yang duniawiyah. Kah. Wal qadrul muqna'u fihi huwa anna maqsadal aqyasi arbab wa arbabil basair sa'adatul akhirah allati hiyan na'imud daimu wal mulkul muqimu wal qasdu ila hadha da'bul kirami wal aqyasi. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man akramun nasi wa aqyasuhu. Wa qala aktsaruhum lil mauti zikran wa asyadduhum lahu isti'dadan. Dan bermula kadar yang dipadakan padanya harta dianya kadar itu bahwa sungguh maksud orang-orang cerdas dan orang-orang yang mempunyai mata hati itu bahagia akhirat, kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan allati dianya itu nikmat yang kekal ianya nikmat dan kekuasaan yang tetap ianya kekuasaan. Wal qasdu ila hadza dan bermula kasad kepada ini maksud itu usaha orang-orang yang mulia dan orang-orang cerdas. Karena dikatakan orang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akramun nas wa aqyasum. Bermula siapa itu yang paling mulia di antara manusia dan yang paling cerdas mereka itu. Bermula siapa itu yang paling mulia manusia dan yang paling cerdas mereka itu. Jadi kadar yang memadai, kadar yang dipadakan pada harta nyan adalah kadar yang menjadi kasat orang-orang cerdas dan orang-orang yang mempunyai mata hati. Kasat orang cerdas dan arbabul basair adalah kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhirat adalah nikmat yang kekal, kekuasaan yang tetap. Hanalimu pinah-pinah. Kekuasaan yang tetap, kepemilikan yang tetap, hanali pinah-pinah. Nikmat, hanali mujung ngede, daim.
Jadi kadar yang harus tapadakan pada harta adalah kadar yang bisa menghasilkan kebahagiaan akhirat. Urang cerdas, urang yang mempunyai mata hati, nyan gecok harta berarti untuk menghasilkan saadatul akhirah. Bahkan keberahnya usaha-usaha urang cerdas dan arbabul basair. Karena waktu urang tanya Mbak Nabi, tanya ya Rasulullah, urang yang paling mulia dan yang paling cerdas. Faqala, maka berkata Nabi, aksaruhum lil mauti zikran. Orang yang paling mulia adalah yang paling banyak mereka itu bagi mati nisbah ingatan, dan paling berat mereka itu baginya mati nisbah persiapan. Jadi orang yang paling cerdas, orang yang paling mulia adalah orang yang paling le ingat kematian dan paling berat bagi persiapan terhadap kematian. Yang kena orang yang akhir. Eh? Untuk je? Ya. Hmm. Kaitan hadis. Hmm. Yang perahli Nabi, orang yang paling mulia dan yang paling cerdas adalah orang yang paling le ingat kematian dan paling le persiapan kematian. Nyan le ingat mati, le persiapan kematian, nyan adalah da'bul kiram, da'bul kiram wal akyas. Nyan adalah usaha orang-orang mulia dan orang-orang cerdas. Maka nyan kebuah usaha orang cerdas, karena orang-orang cerdas yang dimaksud leganya adalah bahagia akhirat. Bahagia akhirat yang nikmat kekal, kekuasaan, kepemilikan tetap, analih berpindah-pindah. Adapun harta bahagian daripada nikmat, tapi hartanya hanya kekal. Kepemilikan katanya juga hartanya hanya tetap. Maunya orang yang cerdas, kasat genyen adalah nikmat yang kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhiratnya adalah nikmat yang kekal. Maka kadar yang harus dipadai, ya, apabila kita bermaksud lagi maksud orang yang akhirnya, yang untuk menghasilkan kebahagiaan akhirat. Memang hartanya salah satu daripada kebahagiaan, sebab untuk mendapatkan kebahagiaan sama dengan harus harta gitu. Ya.
Harta bisa menghasilkan kebahagiaan akhirat. Mau hartanya jika sebab bahagia Allah akhirat, teman hartanya kan terpuji. Wa hadhi sa'adatu la tunalu ila bisalasi wasaila fi dunia. Dan bermula ini kebahagiaan itu tidak dicapaikan akan dia kebahagiaan kecuali dengan 3 perantaraan di dalam dunia. Yang kebahagiaan akhiratnya han merumpa melainkan benar leboh sarana. Leboh perantara. Wahyal fadailun nafsaniyatu. Dan bermula dianya itu kelebihan-kelebihan yang dibangsakan kepada jiwa. Fadailun nafsaniyah. Kebahagiaan yang sifat yang berkaitan dengan jiwa. Mbak. Alanya tercontoh kal ilmi wa husnul khuluqi, seperti ilmu dan bagus akhlak. Berilmu dan bagus akhlak. Yang fadail nafsaniyah. Nafsiyah. Kelebihan yang dibangsakan kepada jiwa. Kelebihan roh. Kelebihan nyawa. Ilmu dan jero akhlak. Yang kedua, wal fadailul badaniyah. Dan kelebihan yang dibangsakan kepada badan. Contoh kasihah. Seperti sehat dan selamat. Wal fadailul kharijatu anil badani. Dan kelebihan-kelebihan yang keluarnya kelebihan jauh daripada badan. Jadi heboh benar kelebihan. Mangat bahagia urut akhirat. Benar kelebihan nafsiyah. Na kelebihan badaniyah. Alian na kelebihan kharijah. Kelebihan jiwa. Benar ilmu bujroh akhlak. Kelebihan badan. Bersehat badan. Berselamat badan. Bamanya hana sehat. Hai ada bubut. But yang bisa membahagiakan orang akhirat. Alian yang kelebihan kharijah. Kharijah daripada badan. Di luar daripada badan. Kelebihan yang keluarnya kelebihan jauh daripada badan. Contoh kalmali. Seperti harta. Wasairil asbabi dan ketinggalan segala sebab-sebab. Yang kebab badan dia. Harta dan sebab-sebab yang lain. Yang tak buat lagi kita ngasih bro-bro. Yang mandungkan kelebihan kharijah. Walahan nafsaniyah dan bermula yang paling tingginya segala kelebihan itu nafsiyah. Fadail yang paling tinggi yaitu fadail nafsiyah. Lebih jiwa. Kelebihan yang nabak jiwa kita yang nabak roh dia. Sumal badaniyah. Badaniyah itu kemudian kelebihan yang dibangsakan kepada badan. Summa al-kharijah. Kemudian kelebihan yang keluar yang kelebihan. Lagi agak gatunya. Nafsiyah, badaniyah, kharijah. Yang berarti lagi gatunya yang kemenarang tinggi.
Fal kharijatu akhasuha, maka bermula kelebihan yang keluar daripada yang di luar badan itu paling jeleknya kelebihan. Kita banding dengan leher macam bunuh. Kelebihan jiwa, kelebihan badan, kelebihan yang di luar daripada badan. Yang paling yang paling rendah adalah kelebihan yang di luar badan. Wal malu min jumlatil kharijat. Dan bermula harta itu sebahagian daripada jumlah segala yang keluar. Nah, hartanya ba'at daripada jumlah fadail kharijah. Di antara kelebihan-kelebihan yang di luar badan adalah harta. Wadanahat darahimu wadananiru, dan bermula yang paling rendahnya kharijat itu dirham dan dinar. Yang paling rendah di antara kelebihan-kelebihan yang naik luar badan kita ini adalah dirham dan dinar. Maka paling rendah fa'innahuma khadimani la khadimalaha, karena sesungguhnya dirham dan dinar itu pelayanlah keduanya. Wala khadimalahuma, dan tidak ada pelayan bagi keduanya. Dirham dan dinarnya nyaji khadim. Kan makhdum. Kan yang dihadamkan. Kan yang dilayankan. Putra si jih melayani orang lain. Atau jih hilayani getanyo. Kan tanyo layani jih. Yang paling rendah. Wa muradani li ghairi ma, dan dimaksudkan akan keduanya dinar dan dirham bagi selain keduanya. Maksudnya tanya nama tu ada hana peng, na pun lepeng. Hah? Maksudnya nama tu peng, hana peng, nama tu, na pun lepeng aku peng. Hah? Pakai? Moto hana pun lepeng. Nama tu hana peng, nami hana peng, na beri hana peng, dumpu na kan ada hana peng dumpu na, na pun lepeng aku peng. Hana kan? Nah, jadi perle ke peng pu karena pengnya perle moto, karena ngempengnya nami, karena ngempengnya nabri. Jadi kan pengnya yang termaksud. Nya kertas itu baru peng rupiah itu yang pu kertas. Kertas merah pu kertas. Ya. Kertas biru pu kertas apa nak pakai M. Tapi karena jihnya maksud kepada pula maka jih-jih je maksud. Haibi matau mihana un mirahnya. Maka perle de merah. Tandai ji hibi matau ngon tu meri, kupu tu yang pek. Ya kan murada ni li ghairi ma. Jadi pengen khadim bagi yang lain, pelayan bagi yang lain, dan pengen maksud bagi yang lain. Kan keji maksud. Wala yuradani li dzati ma, dan tidak dimaksudkan akan keduanya dinar dan dirham bagi zat keduanya. Nya dinar dan dirham no kan peng dan peng perak. Murid ji pu lain thì zat ji na maksud hana maksud. Hem tu agak ada bahasa yo. Dumpuna tanpa ji. Maka hana ada maksud yang keji. Hem tu dah begah peng dinar, peng mu tu benawap. Ta maksud mainan. Tu ngat je tamu belau. Ngempeng demuri api je tamu belau. Karena maksud dah. Nyepeng kertas kita yang mati. Lahir tak nak dapat maksud. Kertas
Tapi maksud ji pengen pun untuk pulain kan ke diri ji. Kami peng dia draw ji kah nayu. Menya peng dina kan nayum draw. Nanti ada gede peng dinar kan peng. Muhnya kan peng kan nayum. Ya, dinar muh gepegak ke peng. Muh menya tak pegah orangnya gue stempel peng. Kau kan peng. Ya, ada gede muhnya kan peng. Kena si yumi. Ya. Beda ngen ngempeng kertas dia. Nanti peng kertas dia nya. Padu ium kertasnya. Kita macam tahu ngom buku biasa. Ya, mam muyum ji merupah-repah ji karena ji nyanpeng. Udah mesti Honda kira berjalan karena ji nyampeng peng berjalan kan. Dengan bala Honda bagi auto jalan cemil kirim. Honda gerubah. Karena yang merah nyempeng. Andai jikan peng, dirinya tidak punya harga. Hanya dinar, muh di bang sana yumroy. Ya, bang. Idin nafsu hiyal jauharun nafisu. Karena bermula jiwa, dia jiwa itu mutiara yang elok. Johar yang elok, yang dituntutkan akan kebahagiaannya jiwa. Nah. Jadi nafsu dayanya adalah jauhar. Ya. Mutiara yang sangat elok. Yang jiwanya harus bahagia. Yang tertuntut kebahagiaan adalah untuk jiwanya. Mutiara yang eloknya bek tapu kuakan bek tapu menan-menan. Jauhar sesuatu yang mahal. Nafis sesuatu yang tidak ada gantinya. Ya nafis itu. Ya terjemah elok. Menyatra yang hanangan gantau, tiga dah je hanangan gantau, nyan nafisun gitu. Kalau waktu nafis, waktu itu adalah nafis, elok. Hanangan gantau. Kah. Wa annaha dan bahwasanya jiwa takhdumul ilma wal ma'rifata wa makarimal akhlak. Dan bahwasanya jiwa itu dilayan ianya jiwa akan ilmu dan ma'rifah dan yang mulia-mulia daripada segala akhlak. Monya harta buno paling rendah kan eh? Harijat buno kelebihan yang di luar badan yang adalah bagian ji harta. Yang paling rendah adalah dirham dan dinar. Karena dirham dan dinarnya pelayan. Nafsu kibat. Nafsu nyan iji khadim. Khadim ilmu, khadim ma'rifah, khadim makarimil akhlak. Lituhasilaha sifatan fi zatiha.
supaya bahwa diperhasil ianya jiwa akan supaya bahwa diperhasil ianya jiwa akan dianya ilmu ma'rifah dan makarimil akhlak akan puai-puasil akan kesifat pada zatnya jiwa. Jadi le jiwa buno dikadam ilmu ji, dikadam ma'rifah, dikadam akhlak-akhlak yang mulia. Kepuai kadamnya supaya ilmu ma'rifah akhlak yang mulianya berjit ke sifat jiwa. Berjit ke sifat zatnya jiwa. Wal badanu yakhdimun nafsa biwasiratil hawasi wal a'da wal mata'im wal malabis. Dan bermula badan itu dilayan ya badan akan jiwa dengan perantaraan hawas, indera dan segala anggota Badan khadim. So yang dia kemakdum jiwa. Badan pelayan jiwa. Menyejiwa bunuh pelayan ilmu, ma'rifah dan akhlak yang mulia. Badan dilayani jiwa dengan perantaraan hawas dan anggota. Dengan perantaraan indera dan seluruh anggota-anggota badan. Jadi badan adalah lamit bagi roh dia. Tukang layan roh. Kemudian roh, tukang layan ilmu, ma'rifah dan akhlak-akhlak yang mulia. Wal mataimu wal malabitu takhdumul badan. Dan bermula makanan dan pakaian itu dilayan ianya makanan akan badan. Makanan dan pakaian yang dia ke khadim badan gitu. Tukang layani badan. Waqad sabaka annal maqsuda minal mata'im ibqa'ul badan. Dan sungguh terdahulu oleh bosmu maksud daripada makanan-makanan itu pekekal badan. Wa minal manakihi ibqa'un nasal. Dan maksud daripada pernikahan-pernikahan itu pekekai keturunan. Wa minal badan dan maksud daripada badan takmilun nafsi wa tazkiyatuha. Wa minal badan takmilun nafsi dan maksud daripada badan pesempurna jiwa. Wa tazkiyatuha wa tazyinuha bil ilmi wal khuluqi. Dan bermula bersihnya jiwa dan menghiasinya jiwa itu dengan ilmu dan dengan akhlak. Waman arafa hadzat tartib faqad arafa qadral mal wa wajha syarafihi. Dan bermelatiman yai ma'rifah yang mengenal yaman akan ini tertib, maka sungguh mengenal yaman akan kadar harta dan akan segi mulianya harta. Nya mia urang kagem ma'rifah atau bahasanya liket tertib-tertibnya. Ya, nya gemarifah itu kadar harta yang butuh dan kadar
puakeun segi mulianya harta. Kiban cara hartanya mulia. Yan bat. Putra ka kesimpulan. Bahagia ha akhirat han rempe kecuali dengan lehe macam. Benar heboh kelebihan. Tahu nak? Ya. Kebahagiaan akhirat baru terempe benar heboh kelebihan. Heboh kelebihannya adalah perantaraan sarana yang naik dalam dunia. Heboh sarana dalam dunia. Heboh wasilah. Baru menempuh bahagia akhirat. Putra heboh wasilahnya. Yaitu heboh kelebihan. Kelebihan jiwa. Kelebihan badan. Kelebihan yang keluar daripada badan. Yan, bang. Kelebihan jiwa yang paling tinggi. Kelebihan badan lebih dua. Kelebihan di luar daripada badan yang lebih lehe. Contoh kelebihan yang di luar badan lagi harta. Hartanya juga termasuk dalam kelebihan. Yan, bang. Sama dengan kelebihan yang paling rendah pun kelebihan yang di luar daripada badan. Salah satu kelebihan yang di luar badan adalah harta. Ya, salah satu yang dia kelebihan yang di luar badan ya, adalah harta. Di antara yang paling rendah kelebihan-kelebihan yang di luar badan putra dirham dan dinar, peng. Karena pengnya dia ke tukang khadim gop. Ken makdum. Alaian menyenapsu yang tak tuntut bahagia adalah untuk nafsunya. Oh, bahagia untuk urut akhirat nyan adalah untuk nafsu. Nafsunya johar yang nafis harus bahagia. Alainya nafsu adalah khadim. Khadim ilme kan jiwa katanya khadim ilme, khadim marifah dan khadim akhlak-akhlak yang mulia. Menyebadan nyen tukang khadim nafsu. Pelayan nafsu, pelayan jiwa. Ya. Harta pun termasuk makanan, termasuk pakaian. Nyen adalah tukang khadim badan. Ya, tukang layan badan. Ya, mangat kekal sehat, mangat kekal roh dalam nyawa. Pun kemak kekal roh dalam badan terjeradat. Ya, wateka sehat nyen ka mungkin ya, pun melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, dengan sebab-sebab kebaikannya, dengan kebaikan-kebaikannya akan mendapatkan bahagia urut akhirat. Kak Kampung. Bahagia urut akhirat benar lehe macam. Putra lehe macam. Kelebihan roh, kelebihan badan, kelebihan yang di luar daripada hati. Wate untuk mendapatkan kelebihan jiwa butuh pada harta. Tak minta ilmu. Ya? Ya. Alaian untuk mendapatkan kelebihan badan, nyan pun juga butuh pada harta.
Harta butuh untuk mendapatkan kelebihan badan. Kelebihan badan salah satu daripada sarana bahagia orang akhirat. Sarana terhadap yang mulia, mulia. Kah? Sambung eh? Wa nahu min haitsu huwa daruratul mata'im wal malabis allati hiya daruratu baqa'il badan alladhi huwa daruratu kamalin nafsi alladhi huwa khairun. Dan bahwa sungguhnya harta min haitsu bahwa sungguh min haitsu bermula dianya harta itu tidak boleh tidak beri makanan dan pakaian. Allati yang dianya pakaian dan makanan itu tidak boleh tidak untuk kekal badan. Badan alladhi dianya badan itu tidak boleh tidak untuk sempurna jiwa. Jiwa alladhi bermula dianya kemuliaan jiwa itu lebih baik. Ya, nak kabar kau? Dan bahawa sungguhnya harta. Min haitsu dari segi bermula dianya harta itu darurah mata'im dan malabis. Darurah harta yang hanjiahan ya, untuk makanan dan pakaian. Pakaian alati, makanan dan pakaian alati dianya itu darurah kekal badan. Tidak boleh tidak untuk kekal badan. Badan alati dia badan itu darurah sempurna jiwa. Untuk kesempurnaan nafsunya hanjitahan guna badan. Kekabar alati apa? Kabar anahu dan maksudnya harta min haitsu titik-titik itu alladzi bermula dengan alladzi itu lebih baik. Baik ba jiwa alladzi. Nya jiwa alladzi. Di mana? Oh ni. Kata nyawa anahu ana. Guna pun ke waman arafa hadat tertib fakat arafa qadral mali wa wajha syarafihi. Dan mulatiman yang mengetahui yaman akan ini tertib, maka tunggu mengetahui ya akan kadar mal dan
jalan mulianya mal. Oke. Wa annahu, dianya badan itu darurah, sempurna jiwa. Sempurna alladhi, dianya sempurna itu lebih baik. Hmm? Kabar. Dan sempurna jiwa, sempurna alladhi, untuk nyanyian tajuk ke kabar. Dan maksudnya harta, min haitsu bla bla, itu alladhi, dianya alladhi itu kebaikan. Ya. Jadi annahu no gatah ba. Hmm. Ba kadrai fakat arifah. Waman arifah hadat tatib fakat arifah kadral mal wa wajhah syafihi. Wa annahu dimakrifaya akan kadar harta dan cara mulianya harta. Dan makrifah alam akan batunya harta. Min haitsu bla bla bla. So, itu alladhi huwa khairun. Dianya itu lebih baik. Kajiannya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam.